Sementara itu, di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, banyak generasi muda kesulitan mendapat pekerjaan hingga pendapatan pas-pasan. Lantas, bagaimana tips realistis menciptakan peluang dan cuan untuk membangun kekayaan dari nol? Berikut perbincangan dengan Theo Derik. Sebenarnya mana sih yang paling penting, menabung terlebih dahulu, berhemat aja, atau berinvestasi gitu ketika kita mempunyai uang di usia muda selama ini. Buat kalian yang tiba-tiba tidak dikasih papa kalian 10-20 miliar, ya, yang tiba-tiba nggak dikasih nih, yang harus ngumpulin sendiri, game changer nomor 1 udah pasti earnings power. Itu udah pasti di penghasilannya dulu. Kok, tapi kan investasi enggak. Orang yang mengubah 3 juta jadi miliaran itu 1 banding berapa? Anggaplah itu 1 juta ada 2 yang kayak gitu. Berarti 998.998 bangkrut. Bisa gitu ya? Bisa dong. Kan lagi terkenal zero sum tuh katanya. Berarti kan kalau ada yang untung ada yang rugi dong. Kalau yang untung 2 berarti yang rugi berapa banyak? Ya kan gitu ya, maksudku orang bisa nggak dapat itu? Bisa, tapi mungkin resourcesnya pun beda. Makanya resourcesmu apa? Yang pertama earnings power. Mau tiba-tiba, tapi kan gue Senin sampai Jumat accountant, di kantor keren di Big Four, ketik. Masa Sabtu gue coaching pedal? Ya gak apa-apa. Yang namanya lu Sabtu Minggu bisa ngasihin 2-3 juta ya bagus dong. Iya. Iya kan? Earnings power tambah terus, apapun gak usah pakai gengsi selama masih resource ketemu opportunity. Oke? Udah nih earning power naik. Ini baru mengelola keuangan. Banyak orang punya kesempatan income-nya tinggi. Tapi banyak orang income-nya tinggi, hidupnya gak berubah. Maksudnya gaya hidupnya atau gimana? Hidupnya tidak bisa berubah. Kenapa? Rasanya dia waktu income 5 juta begitu aja. Income 50 juta tuh kayak miskin-miskin aja. Sama aja dia. Gak berubah kekayaannya. Kenapa? Karena jarak antara income dia sama gaya hidup dia tipis. Sedangkan kalau orang membangun kekayaan, kekuatan paling besar itu adalah di jarak antara earning powers yang makin tinggi dan gaya hidup yang naiknya pelan-pelan. Jarak ini yang akan jadi modal investasi. Kalau Theo sendiri? Aku sendiri, jadi gini ya. Kita ngomongin terms era. Era ini adalah eranya digital, social media, traffic, dan padel. Fun fact ya, lagi fun fact ya. ini Iya juga loh. kan, lagi terpadel-padel ya. Kenapa aku bilang era ini? Karena berarti di dalam orang-orang yang punya pekerjaan beririsan dengan 4 komponen tadi, kita gak bakal bilang dia turun. Personal brandku dari ngomongin brand placement, podcast, undangan speaker, maksudnya Theo Derik menghasilkan as influencer lagi all time high. Theo Derik punya creative agency lagi all time high. Memang kalau yang pameran ada yang naik, ada juga yang penurunan. Tapi balik lagi aku bilang, ketika irisan dengan era ini, momentumnya tetap ada. Sekarang banyak sekali orang ngeri klub padel. Itu kan menghasilkan uang. Kita lihat lapangan padel penuh dari pagi sampai malam. Misalnya kita ya, sorry to say nih, aduh lagi ini ya gaji di-cut. Udah Sabtu Minggu ngeri klub deh nge-host. Side income. Sekarang coaching padel. Coach pedal yang sehari bisa ngajar 8-10 jam. Kalau dengan kelas dia udah intermediate, rate-nya itu sampai sebulan bisa 70-110 juta loh. Jadi kalau kita mau ngomong turun, yes. Tapi kita harus ingat terms era ini ada juga loh rezeki yang berputar di 4 irisan tadi.